Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 22 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Antara Kata dan Fakta. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Paulus sudah memberikan sebuah teladan. Dia tidak hanya berkata-kata, tapi hidupnya sebagai sebuah fakta pembuktian yang kami bisa teladani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Antara kata dan fakta, berkata-kata tentu adalah pekerjaan yang paling mudah, tetapi membuktikan kata-kata menjadi sebuah fakta yang nyata, sebuah bukti daripada kehidupan, ini perkara seumur hidup yang tidak mudah, membutuhkan kesetiaan, konsistensi, kesungguhan, dan daya tahan yang luar biasa. Paulus sudah membuktikan. Paulus tidak hanya menjadi rasul yang berkata-kata, mengabarkan Injil, tetapi dia sendiri hidupnya adalah sebuah fakta, menjalankan apa yang menjadi bagian yang sudah dititipkan oleh Tuhan. Ayat pertama dikatakan, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dikatakan orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ini adalah sebuah pembuktian bahwa seluruh hidupnya sampai kemudian Paulus itu dipenjara, lalu kemudian mengalami berbagai macam tantangan, kesulitan, cobaan, godaan, ancaman, bahaya, baik dari alam, baik dari perampok, baik daripada orang-orang Roma, baik daripada orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, dan banyak sekali. Bahkan mereka yang menyebut dirinya sebagai orang-orang yang punya kemampuan perdukunan, para penyihir, mereka yang kemudian rasa terganggu dengan kehadiran Paulus, itu menghadapi berbagai macam persoalan yang harus dihadapi oleh Paulus dengan bahaya, ancaman kepada dirinya, yaitu bisa mengalami paling akhir adalah ancaman kematian. Dan firman Tuhan berkata, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Apa yang dikatakan di sini? Dipenjarakan karena Tuhan. Tidak ada dipenjarakan karena perbuatan buruk, karena mencuri. Kalau kita melihat dalam kehidupan keseharian kita, bukankah orang yang dipenjara itu seringkali memang karena dia melakukan pelanggaran hukum. Dan penjara itu identik dengan orang yang melanggar hukum. Dan penjara itu dianggap sebagai tempat pendidikan bagi mereka yang melakukan kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Supaya waktu di penjara, dirinya mengalami sebuah perubahan hidup yang semakin baik. Dan sewaktu di penjara, tentu dia tidak bisa berkeliaran di tengah-tengah masyarakat, melakukan perbuatan jahat berulang-ulang. Tetapi Paulus berkata, aku di penjara karena Tuhan. Demikian juga ini berkata, Paulus mengajarkan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sewaktu kita sudah memiliki status sebagai anak Allah, kita mendapatkan panggilan dari Kristus untuk menjadi anaknya. Kita menerima keselamatan, kita menerima anugerah demi anugerah, baik sebagai manusia ciptaannya, baik sebagai anak Tuhan yang dipelihara secara khusus, yang dipilih oleh Allah secara khusus sebagai anak-anaknya. Kita tidak hanya menerima anugerah, kebaikan, kasih setia Tuhan, tapi bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan sebagai sebuah fakta yang dinyatakan oleh Paulus. Bagaimana Paulus setia kepada Allah, menjalankan seluruh kebenaran Allah, sampai kemudian dipenjarakan. Lalu Paulus menasehatkan pada ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ini seakan-akan seorang ayah yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Kamu harus selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ini adalah fakta. Kita tidak cukup mengaku sebagai orang percaya kalau hidup kita tidak rendah hati. Kita tidak cukup hanya beribadah rajin kalau hidup kita tidak lemah lembut. Kita tidak cukup menjadi orang yang rajin baca Alkitab, tapi kita menjadi orang yang pemarah dan tidak sabar. Dan kita tidak cukup hanya rajin berdoa, mungkin doa puasa,
Namun kehidupan kita tidak mau saling membantu, tidak ada empati, tidak ada kepedulian tatkala orang lain mengalami kesusahan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi menjadi orang yang memiliki fakta dalam kehidupan yang dinyatakan dalam sebuah kehidupan. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah, sehingga antara kata dan perbuatan itu selaras, antara kata dan fakta kehidupan itu beriringan, sehingga mereka menjadi seperti sepasang sayap. Bagaimana kata-katanya banyak, perbuatannya juga banyak. Tentu alangkah baiknya lebih banyak perbuatan daripada berkata-kata. Berkata-kata bukan hal yang tidak boleh. Dan kalau kita menjelaskan kebenaran firman Allah, orang meminta penjelasan, tentu tidak mungkin kita diam. Sehingga dengan demikian, Injil itu adalah berita. Berita itu apa? Berita kabar baik. Namanya berita, itu disampaikan, diucapkan, dijelaskan, dibacakan berulang-ulang seperti dalam Ulangan pasal ke-6. Jadi kata-kata itu penting. Dan sewaktu Allah berfirman pun Allah berkata-kata. Dan kita boleh mendapatkan secara lengkap Alkitab yang kita punya saat sekarang. Dalam proses panjang bagaimana Alkitab itu dibuat. Tentu orang-orang dahulu tidak memiliki sebuah privilege, keistimewaan seperti kita mendapat Alkitab lengkap. Mereka itu berproses setahap demi setahap mendapatkan firman Allah, harus dengar dari malaikat Tuhan yang berkata-kata langsung, suara Tuhan yang menyatakan memakai para nabi, para rasul, namun kita sudah menerimanya dengan lengkap. Itulah kata-kata daripada firman Allah itu penting untuk kita. Kita pun juga penting menyampaikan firman Tuhan lewat kata-kata yang kita ucapkan. Namun di atas semuanya itu tentu kata-kata harus selaras dengan perbuatan. Kata-kata harus selaras dengan fakta kehidupan. Dan firman Tuhan berkata, Paulus sudah memberikan contoh, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Pada dua pokok bagian inilah, biarlah tidak hanya Kristus menjadi milik kita, tapi Kristus pun dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau Kristus itu lemah lembut, mereka pun merasakan sikap lemah lembut dalam diri kita. Kalau Kristus itu pengasih dan pengampun, mereka pun yang ada di sekitar kita, mereka merasakan kasih dan pengampunan. Sewaktu kita disakiti, kita tidak membalas, kita mengampuni. Sewaktu kita mungkin dikutuk, dikata-katai perkataan yang buruk, kita menyampaikan kata-kata berkat untuk mereka. Tentu ini perkara yang bukan mudah, tetapi karena Allah dalam Kristus Yesus sudah memberikan contoh dan teladan, maka kita pun harus mengikuti jejak teladan daripada Kristus sendiri. Dengan demikian, sewaktu kita berkata-kata dan kita perbuatannya pun selaras dengan kata-kata, kata-kata diikuti oleh fakta kehidupan, maka Tuhan yang dimuliakan. Seseorang yang sudah terbiasa memuliakan Allah tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan kehidupan, maka dia akan mengalami kemenangan dan sukacita yang mendalam. Karena kita sudah menjadi orang-orang yang setia, yang menjalankan panggilan itu, yang berpadanan dengan panggilan Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.